wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Madu Aisyah. Saya dari semester 6 PAIC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan pengembangan program yang sudah saya buat. Nah, yang pertama ini ada judul program. Judulnya yaitu Jumat Literasi 15-20 menit di MI Wali Songo. Program ini termasuk program co-kurikuler sebagai upaya meningkatkan minat baca dan budaya literasi siswa. Selanjutnya ada latar belakang. Nah, literasi merupakan kemampuan dasar yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Literasi tidak hanya berarti mampu membaca, tetapi juga memahami, menganalisis, serta berpikir kritis terhadap informasi yang diperoleh. Saat ini, minat baca siswa masih tergolong rendah. Banyak siswa lebih tertarik menggunakan gawai atau gadget untuk hiburan dibandingkan membaca buku. Selain itu, kegiatan membaca di sekolah belum dilakukan secara konsisten atau belum terbiasa memahami informasi secara mendalam. Jadi mereka itu membacanya cuma kadang waktu pembelajaran aja. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu program yang dapat membiasakan siswa membaca secara rutin sehingga budaya literasi dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan sekolah. Selanjutnya ada permasalahan yang ditemukan. Permasalahan yang ditemukan yaitu yang pertama yaitu rendahnya minat baca siswa. Yang kedua, siswa lebih sering menggunakan media digital untuk hiburan. Yang ketiga, kurangnya pembiasaan membaca di lingkungan sekolah. Dan yang keempat, koleksi bacaan siswa masih terbatas dan kurang diperbarui. Jadi di sekolah itu sudah punya perpustakaan, cuman udah lama nggak dipakai dan bukunya juga udah lama nggak diperbarui. Kemudian selanjutnya ada tujuan program. Program Jumat Literasi memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama ada meningkatkan minat baca siswa, kemudian membiasakan siswa membaca secara rutin. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan memahami bacaan. Yang keempat, menumbuhkan budaya literasi di sekolah. Dan yang kelima, membentuk karakter disiplin dan cinta ilmu pengetahuan. Dan yang selanjutnya yaitu rencana penerapan program di sekolah. Program ini dilaksanakan menggunakan alur pengembangan program sekolah, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi. Nah, analisis kebutuhan ini untuk menemukan masalah dan kebutuhan literasi siswa serta fasilitas yang tersedia. Kemudian perencanaan ini untuk menyusun rencana program, jadwal, aturan, peran guru, dan menyiapkan sumber daya. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini untuk melaksanakan kegiatan literasi setiap hari Jumat selama 15-20 menit secara konsisten. Kemudian ada tahap evaluasi dan perbaikan, yaitu untuk mengukur keberhasilan, merefleksi, dan melakukan perbaikan berkelanjutan agar program lebih baik. Nah, langsung saja. Yang pertama ada tahap assess atau analisis kebutuhan. Nah, pada tahap ini dilakukan observasi minat baca siswa, wawancara dengan guru dan siswa, analisis fasilitas literasi sekolah. Hasil analisis menunjukkan bahwa minat baca siswa masih rendah, pembiasaan membaca belum konsisten, namun sekolah memiliki fasilitas perpustakaan yang dapat dimanfaatkan. Dan yang kedua ada tahap desain atau perencanaan. Nah, kegiatan yang dilakukan yaitu untuk menentukan jadwal pelaksanaan setiap hari Jumat. Kemudian menentukan jenis buku yang boleh dibaca, seperti ada komik, novel, atau buku pembelajaran. Karena kegiatan ini tuh untuk menunjang pembelajaran juga. Kemudian menyusun aturan kegiatan literasi. Kemudian menentukan peran guru sebagai pendamping. Terakhir menyiapkan jurnal literasi siswa. Kemudian yang ketiga ada tahap implement atau pelaksanaan. Nah, program dilaksanakan setiap hari Jumat sebelum pembelajaran dimulai selama
menit. Alur kegiatannya yaitu siswa membawa atau meminjam buku bacaan. Yang kedua, guru membuka kegiatan literasi. Kemudian siswa membaca buku selama 15 sampai 20 menit. Kemudian siswa menulis ringkasan atau poin penting bacaan. Kemudian beberapa siswa menceritakan kembali isi bacaan. Nah, itu juga bertujuan, misalnya si A membaca buku novel judulnya Si Kancil. Kemudian si B membaca novel judulnya itu Malin Kundang. Jadi dia itu menulis poin pentingnya, kemudian menceritakan kepada guru dan teman-temannya. Jadi teman yang tidak membaca itu juga mengetahui isi bukunya. Kemudian yaitu guru memberikan motivasi dan penguatan. Yang terakhir yaitu hasil kegiatan dicatat dalam jurnal literasi. Yang keempat ada tahap evaluasi. Ini evaluasi dan perbaikan. Nah, evaluasi dilakukan melalui 3 langkah. Ada measure atau mengukur. Nah, itu mengamati keaktifan siswa, memeriksa jurnal literasi, menghitung tingkat partisipasi siswa. Kemudian ada refleksi, yaitu diskusi dengan guru dan siswa, mengidentifikasi manfaat dan kendala program. Kemudian yang ketiga ada change atau perbaikan. Nah, itu yang pertama ada menambah variasi buku bacaan, yang kedua membuat kegiatan lebih menarik. Seperti misalnya kita adakan lomba atau menggambar ulang, misalnya ada buku komik itu nanti bisa digambar ulang terus kemudian dilombakan gitu. Jadi biar lebih menarik, tidak bosan. Dan yang ketiga ada menyesuaikan strategi pelaksanaan jika diperlukan. Kemudian selanjutnya yang F ada indikator keberhasilan program. Nah, program dinyatakan berhasil apabila yang pertama minimal 80% siswa mengikuti kegiatan secara rutin. Yang kedua, siswa mampu membuat ringkasan sederhana dari bacaan. Dan yang ketiga, terjadi peningkatan jumlah buku yang dibaca siswa. Yang keempat, minat baca siswa meningkat berdasarkan hasil angket. Yang kelima, terbentuk kebiasaan membaca setiap hari Jumat. Dan yang keenam, lingkungan sekolah menjadi lebih aktif dalam kegiatan literasi. Kemudian ada cara atau metode mengetahui keterlaksanaan program keterlaksanaan. Nah, program keterlaksanaan ini dapat diketahui melalui yang pertama ada observasi langsung selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, pemeriksaan jurnal literasi siswa. Yang ketiga, angket minat baca sebelum dan sesudah program. Yang keempat, wawancara dengan guru dan siswa. Dan yang kelima yaitu dokumentasi kegiatan berupa foto dan video. Selanjutnya ada instrumen yang digunakan. Nah, instrumen yang digunakan meliputi yang pertama ada lembar observasi, yaitu digunakan untuk menilai kehadiran siswa, keaktifan membaca, partisipasi saat berbagi isi bacaan. Kemudian yang kedua ada jurnal literasi, yaitu berisi judul buku, nama penulis, ringkasan bacaan. Yang terakhir yaitu pesan atau pelajaran yang diperoleh. Kemudian yang ketiga ada angket minat baca. Nah, ini digunakan untuk mengetahui perubahan minat baca siswa sebelum dan sesudah program. Dan yang keempat ada dokumentasi berupa foto dan video. Kegiatan ini sebagai bukti pelaksanaan program. Untuk selanjutnya yaitu ada inovasi program. Inovasi dalam program ini adalah yang pertama ada pojok baca di setiap kelas. Kita bisa membuat pojok baca di setiap kelas ataupun juga bisa membaca di perpustakaannya aja. Yang kedua yaitu tantangan membaca bulanan. Yang ketiga kartu literasi siswa. Yang keempat reward atau penghargaan bagi siswa aktif membaca. Nah, jadi selain tadi yang saya bilang ada lomba untuk agar lebih aktif dan mereka lebih semangat, itu juga ada reward
selalu ikut, kemudian dia selalu menulis yang dibaca, kemudian dia yang sudah menyampaikan bacaannya. Kemudian ada pemanfaatan perpustakaan digital dan e-book. Kemudian yang keenam ada kegiatan berbagi cerita atau review buku secara bergiliran. Nah, inovasi ini diharapkan membuat kegiatan literasi lebih menarik dan tidak membosankan. Selanjutnya ada kelayakan program. Program ini menurut saya layak dilaksanakan karena yang pertama dari segi waktu, itu hanya membutuhkan waktu 15-20 menit saja setiap minggu sehingga tidak mengganggu jam pembelajaran. Dan yang kedua dari segi biaya. Ini tidak membutuhkan biaya besar karena memanfaatkan buku yang sudah tersedia di perpustakaan sekolah, atau juga bisa setiap siswa itu hanya membawa satu buku aja dalam kegiatan pertama. Jadi nanti di minggu kedua itu bisa tuker-tukeran buku gitu setiap siswanya. Kemudian yang ketiga dari segi sumber daya. Nah, guru dapat berperan sebagai pendamping dan pengawas kegiatan. Kemudian yang keempat ada dari segi sarana sekolah. Nah, sekolah sudah memiliki perpustakaan dan ruang kelas yang mendukung pelaksanaan program. Kemudian yang selanjutnya ada hasil yang diharapkan. Nah, melalui program ini hasil yang diharapkan yaitu yang pertama siswa terbiasa membaca setiap hari Jumat. Yang kedua, minat baca siswa meningkat. Yang ketiga, terbentuk budaya literasi di sekolah. Yang keempat, siswa lebih aktif dan kritis dalam memahami informasi. Dan yang terakhir, lingkungan sekolah menjadi lebih edukatif dan kondusif. Dan yang terakhir, yaitu ada penutup atau kesimpulan. Nah, kesimpulannya, program Jumat Literasi 15-20 menit merupakan program kurikuler yang dirancang untuk meningkatkan minat baca dan membangun budaya literasi di sekolah. Melalui pembiasaan membaca secara rutin ini, dukungan guru, serta evaluasi yang berkelanjutan, program ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aktif, kritis, dan berkarakter. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.